Saudara, PSI resmi melaporkan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadlizon atas postingan video kampanye potong bebek angsa ke Bareskrim Polri. Kita bahas bersama narasumber kita, sudah bergabung di studio Kompas TV, Ketua DPP Bidang Advokasi dan Hukum Partai Gerindra, Habibur Rahman. Selamat petang. Bung Habib. Sekaligus Sekretaris Direktorat Advokasi Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandi. Oke, panjang sudah dijelaskan itu. Dan juga lewat sambungan satelit, kami akan bergabung dengan juru bicara Partai Solidaritas Indonesia PSI, Rian Ernest. Selamat petang, Bung Rian. Selamat sore. Oke, baik. Sudah jelas ya dengar. Saya ingin tanya, apa yang Anda laporkan terkait apa dan kenapa? Simpel, Bung Fadlizon kan yang kita hormati adalah Wakil Ketua DPR sekaligus Wakil Ketua Umum dari Partai Gerindra. Beliau posting sebuah video di sosial media Twitter pada tanggal 21 September yang liriknya itu provokatif kali ya. Jadi siapapun yang mendengar video itu mengertilah bahwa konteksnya itu kan pilpres. Dan juga ada permilihan kata misalnya fitnah FPI, fitnah HTI. Ternyata mereka lah yang PKI. Nah, jadi saya pikir ada beberapa pihak nih yang menjadi sasaran dari video Bung Fadlizon tersebut. Karena ini berpotensi menimbulkan keonaran, keresahan, tensi, memecah belah kita semua, bukan memberikan praktek politik yang baik, beradu ide dan gagasan. Ya, untuk memberikan efek jera, kami melaporkan yang terhormat Bung Fadlizon hari ini. Anda sebagai beberapa kali kemudian disampaikan, Anda merasa dirugikan dengan adanya lirik lagu dari potong bebek angsa PKI ini? Kalau menurut saya, yang saya laporkan, yang merasa dirugikan adalah kandidat Capres dan Cawapres yang menjadi lawan Prabowo Sandi, yaitu Pak Joko Widodo dan Kiai Haji Maruf Amin. Itu pertama. Kedua, yang dirugikan adalah alat negara, eksekutif dan yudikatif, yang turut berperan dalam berbagai tindakan hukum terhadap oknum-oknum di FPI dan juga di HTI. Nah, saya ini kan warga negara yang membayar pajak, yang berharap Wakil Ketua DPR mengajarkan saya bagaimana demokrasi yang sejuk dan berbagi gagasan yang tidak memecah belah bangsa dan negara ini. Itulah motivasi saya kenapa saya terpanggil sebagai kader PSI melaporkan Bung Fadlizon. Supaya jelas Bung Rian, saya juga minta Bung Habib juga mendengarkan. Saya akan baca ini. Saya tidak menyanyikan, saya akan baca. Benarkah ini yang kemudian Anda laporkan? Nanti saya akan memberikan pernyataan, memberikan kesempatan untuk Bung Habibur Rahman untuk menanggapi ini. Saya bacakan ya. Potong bebek angsa masak di kuali. Gagal urus bangsa, maksa 2 kali. Fitnah HTI, fitnah FPI, ternyata merekalah yang PKI. Fitnah HTI, fitnah FPI, ternyata merekalah yang PKI. Ini 2 kali. Betulkah itu, Bung Rian? Betul sekali, itu betul-betul provokatif, tidak berdasar, tidak jelas. Saya ke Bung Habib. Betulkah kemudian itu yang kemudian di-retweet oleh Bung Fadlizon yang dilaporkan oleh Bung Rian Ernest? Ya, jadi yang pertama perlu diluruskan dahulu, tadi sudah ditayangkan juga dan saya sudah baca di sumber lain di Kompas Online bahwa Pak Fadlizon sudah mengatakan itu bukan beliau yang bikin, ya. Lalu beliau hanya men-tweet dari yang sudah beredar. Dan ada juga berita di Kompas bahwa sebelumnya sudah ada seorang lain yang mengupload video tersebut. Beliau berkomentar kalau nggak salah soal gayanya, soal goyangnya, wah keren goyang bebek angsa. Nah, sehingga tapi ada videonya dan nyanyikan lagu ini, dan saya bacakan. Betul. Sehingga dalam konteks pertanggungjawaban pidana, kita menyaksikan kalau laporan Pak Rian dan kawan-kawan ini akan sampai ke tujuannya. Kenapa? Ya kan? Karena nggak bisa Pak Fadlizon dimintakan pertanggungjawaban atas sesuatu yang bukan tanggung jawab dia. Contoh ada 2 kasus kita. Kasus pertama kasus Asma Dewi. Beliau ada berita di online, lalu beliau pakai Facebook, di-share lewat Facebook. Kemudian ada juga Alfian Tanjung kurang lebih sama, retweet. Di dalam 2 tuduhan tersebut, 2 orang ini dibebaskan.
oleh majelis hakim Karena bukan memang dari aslinya dia. ya karena Bukan dia yang prinsipnya membuat. tidak memenuhi unsur pertanggungjawaban pidana. Bukankah ada ketika memang ikut menyebarkan ada pasalnya sendiri? Ya, itulah dia, kita ada teori monoistik dan dualistik. Di mana monoistik adalah semata-mata pemenuhan unsur-unsur pasal, dualistik Habibur ya Rahman, itu daripada kita ada berargumen soal teknis hukum. pemisahan antara Jadi Anda criminal act mengatakan dan criminal Bung Rian responsibility. Ernest ini salah sasaran, salah alamat. Saya nggak mengatakan begitu, tapi mungkin perlu dievaluasi kalau Siap. yang dibidik adalah Pak Fadli, karena beliau sendiri sudah jelas-jelas mengatakan bukan dia yang membuat ya Boleh saya video tersebut. Oke, silakan Bung Rian. Bung Habibur Rahman, begini saja simpel. Penjelasan Bung Habibur Rahman itu berbau teknis hukum. Berarti Ya penting dong, saya teknis cukup hukum puas. penting. Anda ini kan Artinya di laporan saya baris krim sekarang kan dalam membuat konteks panik. teknis hukum. Kenapa nggak boleh ngomong teknis Waduh. hukum? Penting dong. Waduh, Silakan, dipotong Bung Rian. ya. Jadi gini saja, Bung Habibur Rahman, seorang wakil ketua DPR, seorang wakil ketua umum, Anda memiliki pengaruh untuk merenggakan akar rumput. Siapapun yang mendistribusikan, mentransmisikan informasi yang sifatnya membuat keonaran, menciptakan keresahan, lalu sekarang Anda buang badan kepada yang membuat video atau kepada yang dubbing. Tidak adil sama sekali. Jadi, Bang Habibur Rahman, saya hargai, memang dalam hukum selalu ada perdebatan. Saya hargai argumentasi Bung Habibur Rahman. Tapi jelaslah, Bung Fadlizon pun di sebuah dialog di TV nasional mengatakan kepada saya, iya, saya yang mengunggah, saya yang posting, itu Twitter saya. Dan beliau mengatakan itu kreativitas. Saya katakan kalau kreativitas tidak ada batasnya, waduh, jadinya nanti kreativitas kita bercampur anarki dong. Apakah mau kita berdemokrasi dengan cara anarki Tapi dan bagaimana menyudutkan dan argumentasi Anda, Bung memfitnah, Rian, membuat black ketika campaign? katakan bahwa itu bukan buatan dari Bung Fadlizon hanya mengunggah. Dan itu Jadi kalau kemudian saya di sih masalah tenang baris saja, krim bisa sudah ada dua bermasalah. kasus yang onslah modelnya begini. Sudah ada dua kasus yang onslah bahwa Siapapun yang mendistribusikan, kasus Asma Dewi dan beliaulah kasus, punya pertanggungjawaban. jadi mesti dipisahkan ya antara analisa-analisa politik dengan argumentasi Yang mana hukum. analisa politik? Ya, yang disampaikan tadi seorang. Anda mengatakan bahwa Bung Rian Iya. analisa politik di mana? Ya, ya. Di mana analisa politik? Dikatakan tadi bahwa seorang ketua MPR tidak menimbulkan situasi Wakil ketua tidak DPR. kondisif ya, wakil ketua DPR. Kalau kita kan menganalisa, kalau saya berangkat dari persoalan hukum, dasar-dasar hukum dan praktek-praktek hukum yang sudah terjadi. Jadi jelas kalau diperdebatkan dalam konteks politik apakah ini benar atau tidak, saya nggak ada masalah. Berbeda pendapat dengan Bung Rian. Oh, menurut Bung Rian saya nih nggak kasus tepat. hukum Menurut kok, saya orang tepat. saya melaporkan Tapi ke dalam Badan konteks Reserse Kriminal hukum, kok, bukan Badan saya Reserse kasih Politik tahu kok. ini Sebentar, Bung Rian, sudah saya beri ada kesempatan. dua putusan yang jelas-jelas Ya, ya. bahwa tindakan seperti itu akhirnya ujungnya onslah gitu. Bebas maksudnya? Iya. Tidak diputus hakim bebas. Iya. Bung Rian silakan. Enggak, saya pikir memang wajar Bung Habibur Rahman tentu membela Wakil Ketua Umum Gerindra. Dan saya hargai, karena Bang Habibur Rahman ini teman saya nih. Kebetulan kita akan bertarung di daerah pemilihan yang sama. Ini mestinya ke Halo, Batu Bang Ampar Habibur kita Rahman. ini. Ternyata dapil yang sama. Bung Rian, saya tanya, kalau itu disebutkan, tapi Bung Fadlizon sempat menyatakan bahwa kalau kemudian itu dilaporkan, kenapa mesti dilaporkan? Toh tidak ada yang menjadi korban. Memang merasa kalau yang melaporkan itu adalah PKI. Seperti itu disampaikan oleh Bung Fadlizon. Bagaimana kemudian Anda menjawab ini? Simple. Jadi memang janganlah kita berkelit di balik teknis hukum. Mengatakan bahwa saya kan tidak menyebut orang, tidak spesifik menuduh. Kalau Bung Fadlizon punya pandangan demikian, beliau berarti menghina daya nalar, daya pikir kami semua, rakyat Indonesia. Gimana penjelasannya? Siapapun bisa mengerti bahwa kalimat tersebut bisa saja ditujukan Nggak kepada yakin, kandidat nggak yakin, capres-cawapres nggak Pak yakin. Joko Widodo. Ya nggak yakin bahwa Bung PKI itu Fadlizon dihubungkan benar-benar kepada Pak memenuhi Jokowi, unsur-unsur dihubungkan pelanggaran pasal yang dia kepada alat sebut. negara yang melakukan tindakan hukum terhadap EPI dan HTI, Ya, dia nggak yaitu yakin, cuma kepolisian, kejaksaan, dan siapapun pengadilan tata berdasarkan usaha asumsi, negara. ya. Saya sampaikan Bung Habibur Rahman, apabila di Republik ini tidak ada lagi kepercayaan kepada alat negara, demokrasi kita mau seperti apa? Saya sangat ingin Bung Fadlizon sampaikanlah politik Yang ide, mana yang Anda politik maksudkan gagasan, tidak program, visi misi. tidak ada Kami kepercayaan sangat terhadap alat senang negara? gitu loh. Bung Bukan Ernest hanya ini. dengan posting video gitu. Ya, nanti saya akan minta penjelasan dari Anda. Anda katakan tadi bahwa kalau sudah tidak percaya terhadap alat negara maka bisa bahaya negara ini. Saya akan minta penjelasan Anda nanti setelah jeda. Ya. Saya akan kembali lagi ke Anda. Terima kasih. Sebelumnya kita jeda dulu. Usai jeda kami akan kembali bersama dengan Bung Rian Ernest dan juga Bung Habibur Rahman terkait dengan pelaporan potong bebek angsa PKI. Kami akan segera